Pada pertengahan dekade 1960-an, di tengah hutan tropis Asia Tenggara, sebuah peperangan yang tak terlihat mulai mengambil bentuknya. Bukan perang yang hanya terjadi di permukaan tanah, melainkan di bawahnya, di dunia gelap yang hanya dikenal oleh mereka yang berani merangkak masuk ke perut bumi. Para pejuang dari Front Pembebasan Timur, yang oleh musuh disebut sebagai para bayangan merah, telah membangun jaringan terowongan bawah tanah yang sangat luas, membentang dari desa-desa kecil hingga ke jantung hutan. Mereka menyebutnya sebagai urat nadi bumi, tempat di mana kehidupan dan kematian berdampingan setiap hari. Selama hampir 8 tahun, para prajurit ini hidup seperti roh yang bersembunyi di tanah, keluar hanya untuk menyerang, lalu menghilang kembali tanpa jejak. Para tentara dari pihak barat yang datang dari ribuan kilometer jauhnya tak pernah menduga bahwa di bawah kaki mereka ada seluruh kota kecil yang berdenyut, ruang tidur, rumah sakit, dapur, bahkan tempat lahir bayi-bayi yang tak pernah melihat sinar matahari. Bagi pasukan aliansi yang mencoba memasuki terowongan itu, pengalaman pertama selalu menjadi mimpi buruk. Begitu menuruni pintu kayu sempit yang tersembunyi di bawah tumpukan daun, mereka disambut oleh udara pengap, aroma tanah lembab, dan bau busuk tubuh yang membusuk. Setiap langkah bisa memicu jebakan maut, ranjau, paku bambu beracun, atau ular yang diikat di dinding terowongan. Dalam kegelapan itu, suara napas sendiri bisa terdengar seperti deru mesin, dan setiap bunyi kecil membuat jantung berdegup lebih cepat. Namun kisah ini tidak dimulai di sana. Akar perang bawah tanah itu tumbuh jauh sebelum senjata modern berdentum. Semuanya bermula pada akhir abad ke-19, ketika wilayah itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial asing. Seperti banyak negeri lain di Asia, tanah itu menjadi ladang bagi keserakahan imperium yang datang membawa janji peradaban, tapi meninggalkan penderitaan dan darah. Setelah beberapa dekade penindasan, muncul seorang pria bernama Min Helge, seorang idealis muda yang terinspirasi oleh ide-ide keadilan sosial dan kebebasan rakyat. Ia pernah bekerja sebagai juru tulis di kantor pemerintahan kolonial, tapi setelah menyaksikan keluarganya dipukuli dan diusir dari tanah sendiri, ia bersumpah untuk membangun pasukan rakyat. Di utara, ia mulai menyebarkan gagasan bahwa pembebasan sejati tidak akan datang dari negosiasi, melainkan dari perjuangan bersenjata. Ketika Perang Dunia Kedua meledak, kekacauan global menjadi peluang. Pasukan asing yang sebelumnya menguasai wilayah itu melemah, dan Min Helge serta pengikutnya bergerak cepat. Mereka membentuk kelompok gerilya yang disebut Laskar Tanah Merdeka, memanfaatkan kebencian rakyat terhadap penjajahan. Mereka menggali terowongan untuk bersembunyi, menyimpan senjata, dan menyelamatkan penduduk sipil dari razia tentara asing. Bagi mereka, tanah bukan hanya rumah, tapi juga pelindung dan sekutu. Tahun 1946 menandai awal dari Perang Panjang. Meskipun perjanjian damai sempat disusun, kenyataannya negara itu terbagi menjadi dua wilayah, utara yang berpihak pada gagasan revolusioner Min Helge, dan selatan yang masih bersekutu dengan pemerintahan kolonial lama. Di tengah retakan itu, jutaan warga sipil terjebak di antara dua kekuatan yang sama-sama mengaku berjuang untuk rakyat. Ada yang melarikan diri ke selatan mencari kebebasan, ada pula yang bertahan di utara dengan keyakinan akan masa depan baru. Namun, harapan itu segera berubah menjadi kekacauan. Di selatan, pemerintahan boneka yang dijanjikan demokrasi justru berubah menjadi kediktatoran. Para petani yang menolak membayar pajak diseret ke penjara, biarawan yang mengkritik korupsi dibungkam. Sementara itu, dari utara, pasukan Min Helge kembali melancarkan serangan. Mereka mengirim ribuan gerilyawan ke selatan, membawa serta tekad untuk menyatukan negeri dengan darah dan api. Kehadiran pasukan asing dari benua lain, yang datang dengan dalih mencegah penyebaran ideologi merah, justru memperburuk keadaan. Mereka menjatuhkan bom dari udara, membakar hutan, dan menyemprotkan bahan kimia beracun yang mematikan tanaman serta ternak. Desa-desa berubah menjadi padang abu, dan sungai yang dulu jernih kini berwarna jingga. Di bawah tanah, para gerilyawan menggali lebih dalam lagi, menciptakan jaringan yang semakin rumit, seperti akar pohon raksasa yang tak bisa dicabut. Sementara itu, di permukaan, tentara asing terus melancarkan operasi besar-besaran yang mereka sebut Operasi Petir Selatan.
Tujuannya, menghancurkan markas bawah tanah para pemberontak dan menghapus pengaruh mereka dari hutan. Namun mereka tak menyadari bahwa musuh sejati bukan hanya orang-orang bersenjata, melainkan tanah itu sendiri. Hutan, sungai, dan bahkan cuaca tanpa berpihak pada penduduk asli. Pasukan asing yang baru tiba tidak terbiasa dengan suhu lembab yang ekstrim, dengan nyamuk sebesar jeri yang membawa demam tropis, atau pacet yang menempel di setiap langkah. Dalam waktu singkat, moral mereka mulai runtuh. Salah satu di antara para prajurit asing itu adalah Sersan Michael Grant, seorang pemuda berusia 22 tahun yang baru meninggalkan rumah di Texas. Ia mengira akan berperang selama beberapa bulan lalu kembali sebagai pahlawan. Tapi apa yang ditemuinya di hutan belantara itu bukanlah perang yang ia bayangkan. Ia sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, melihat bayangan melintas di antara pepohonan, namun tak pernah tahu apakah itu musuh atau sekadar imajinasinya. Mereka seperti hantu, tulisnya dalam surat yang tak pernah dikirim. Kita menembak ke dalam kegelapan, tapi yang terbunuh hanyalah ketenangan batin kita sendiri. Para komandan di markas besar frustrasi. Mereka memiliki senjata paling canggih di dunia, tapi tetap kalah oleh musuh yang bersembunyi di bawah tanah. Setiap kali desa disisir dan dibersihkan, hanya dalam hitungan minggu para gerilyawan kembali muncul dari dalam tanah seperti roh yang tak bisa mati. Ketika satu lubang ditutup, dua lubang baru muncul di tempat lain. Beberapa tentara asing mulai curiga bahwa para petani dan anak-anak di desa mungkin bekerja sama dengan para pemberontak. Kecurigaan berubah menjadi paranoia, dan paranoia menjadi kebrutalan. Rumah-rumah dibakar, penduduk disiksa untuk mengaku, dan desa-desa yang tak bersalah lenyap dari peta. Tapi setiap kali api padam, suara bisikan di malam hari kembali terdengar, suara langkah di bawah tanah, samar tapi pasti. Pada tahun 1965, laporan intelijen asing menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah area hutan seluas puluhan kilometer terdapat jaringan terowongan yang mampu menampung ribuan orang. Ruang-ruangnya lengkap dengan dapur, gudang amunisi, dan bahkan rumah sakit kecil. Beberapa bagian memiliki 4 tingkat kedalaman, terhubung dengan jalur rahasia menuju sungai atau ke tengah desa. Kota di bawah bumi, kata salah satu laporan yang bocor. Mengetahui hal itu, pasukan aliansi membentuk unit khusus yang diberi nama pencari bayangan, kelompok kecil prajurit yang ditugaskan untuk masuk ke dalam terowongan, mencari musuh, dan menghancurkannya dari dalam. Mereka dijuluki tikus besi, karena hanya orang dengan tubuh kecil dan keberanian besar yang bisa bertahan di sana. Dalam kegelapan total, mereka membawa pistol, pisau, dan senter kecil. Tapi di dalam terowongan, suara peletup pistol saja bisa memantul seperti ledakan. Sersan Grant adalah salah satu dari mereka yang pertama kali direkrut. Kami bukan lagi tentara, tulisnya di buku hariannya. Kami hanyalah makhluk yang merangkak di antara hidup dan mati. Ia belajar mengenali bau manusia lain di kegelapan, mendengar napas musuh, dan merasakan setiap getaran tanah di bawah siku. Di dunia bawah itu, waktu kehilangan maknanya, hanya ada sunyi, dan ketakutan yang tak pernah berakhir. Di atas tanah, dunia terus berjalan, tapi di bawahnya, sebuah bangsa sedang dilahirkan kembali melalui penderitaan. Para pejuang muda bersumpah bahwa meski langit runtuh, mereka tidak akan menyerah. Dan bagi mereka yang datang dari jauh, perang ini bukan lagi tentang politik, tapi tentang bertahan hidup melawan tanah yang menelan segalanya. Hari-hari di bawah tanah tidak memiliki siang dan malam. Di sana, waktu diukur bukan dengan matahari, tapi dengan denyut jantung dan suara langkah di atas kepala. Para pejuang muda dari Laskar Tanah Merdeka terbiasa hidup dalam kegelapan total. Mereka tahu bahwa satu bunyi terlalu keras bisa berarti kematian. Dalam ruang-ruang sempit berukuran tak lebih dari 2 meter, mereka makan, tidur, merawat luka, bahkan menulis surat kepada keluarga yang mungkin tak pernah mereka temui lagi. Dinding terowongan selalu lembab, udara dipenuhi bau tanah dan asap minyak dari lampu kecil buatan tangan. Setiap hari mereka harus menggali lebih dalam, menambah jalur baru agar bisa menghindari serangan bom dari udara. Ketika ledakan terjadi di atas, tanah bergetar seperti monster yang sedang mengaum. Debu jatuh dari langit-langit, dan anak-anak kecil menangis dalam diam,
Mulut mereka ditutup oleh tangan ibu agar tidak terdengar musuh. Di ruang medis bawah tanah, seorang perempuan muda bernama Lynn bekerja tanpa henti. Ia dulunya seorang guru sekolah dasar di kota kecil, tapi setelah suaminya tewas dibom, ia bergabung menjadi sukarelawan medis. Dengan penerangan redup dari lentera buatan bambu, ia menjahit luka dengan jarum bekas dan benang jahit pakaian. Tidak ada obat bius, hanya kain untuk digigit dan doa yang berbisik. Dalam kegelapan itu, ia sering mendengar suara langkah para tikus besi asing yang menyusup. Ia tahu mereka mencari jalan masuk. Jika tanah bergetar 3 kali, katanya kepada para pejuang, itu artinya mereka sudah dekat. Sementara itu, di sisi lain terowongan, Sersan Grant dan unit pencari bayangan memasuki salah satu pintu sempit yang ditemukan intelijen mereka. Lubangnya tidak lebih besar dari tong minyak. Grant menyalakan senter kecil dan melirik ke bawah. Hanya kegelapan tanpa dasar. Kita masuk, katanya pelan. Ia turun lebih dulu, diikuti 2 orang lainnya. Begitu mereka berada di bawah, suara dari dunia luar menghilang. Udara terasa berat, dan suhu naik seketika. Mereka merangkak perlahan, hanya dengan pistol dan pisau di tangan. Terowongan itu berliku-liku, penuh cabang seperti sarang semut raksasa. Setiap beberapa meter, mereka menemukan jebakan, lubang bambu runcing, kawat berduri, atau jerami kering yang menyembunyikan ranjau kecil. Sekali saja salah langkah, tubuh bisa terbelah 2. Grant belajar untuk mengamati tanda kecil, bekas tangan di dinding, lubang udara buatan, atau aroma masakan yang sama. Mereka hidup di sini, bisiknya. Dan mereka mengenal tempat ini lebih baik dari siapapun. Beberapa meter di depan, temannya yang bernama Torres berhenti. Ia melihat sesuatu berkilat di tanah. Saat ia menunduk untuk memeriksa, seekor ular piton melompat dari lubang kecil dan melilit kakinya. Grant segera menembat, tapi suara tembakan memantul keras di ruang sempit itu, membuat telinga mereka berdenging. Darah dan serpihan tanah berhamburan. Dalam sekejap, mereka tahu musuh pasti mendengar. Di ujung lain terowongan, Lynn dan para pejuang mendengar gema tembakan. Mereka tahu pasukan asing telah masuk. Salah satu komandan, pria tua bernama Tuan Hang, segera memberi perintah. Kita tutup jalur timur, arahkan mereka ke lorong jebakan. Para pejuang muda bergerak cepat. Mereka sudah hafal jalur bawah tanah seperti menghafal garis di telapak tangan sendiri. Dalam hitungan menit, sebagian lorong ditutup dengan papan kayu dan tanah. Hanya satu jalur yang dibiarkan terbuka, jalan menuju perangkap yang mematikan. Grant dan timnya terus merangkak ke depan. Telinga mereka menangkap bunyi samar, langkah kaki cepat, suara napas, lalu sunyi lagi. Ketika mereka sampai di persimpangan, Torres menunjuk 2 jalur. Kiri atau kanan? Tanya dia. Grant ragu sesaat, lalu memilih kiri. Di ujung jalur itu, ada ruangan kecil dengan api kecil yang masih menyala. Ada mangkuk nasi di tanah, masih hangat. Mereka baru saja di sini, gumamnya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang. Dinding tanah runtuh sebagian. Cahaya senter bergetar, dan udara dipenuhi debu. Dari balik asap, muncul 2 bayangan bergerak cepat. Pejuang lokal dengan pisau bambu di tangan. Pertarungan di ruang sempit itu tak ubahnya mimpi buruk. Tembakan tak bisa digunakan leluasa, peluru bisa memantul ke dinding sendiri. Grant menangkis serangan pertama dengan pistolnya, tapi pisau musuh menoreh pipinya. Torres menendang salah satu pejuang ke dinding, lalu membantingnya ke tanah. Dalam sekejap, semuanya kembali hening. Setelah perkelahian itu, mereka sadar satu hal, musuh tidak melawan untuk menang, tapi untuk menahan mereka cukup lama agar terperangkap. Beberapa detik kemudian, suara ledakan kecil terdengar dari jalur belakang. Lorong runtuh total, menutup jalan keluar. Sekarang mereka terjebak. Udara makin tipis, dan panas mulai menyesakkan dada. Di permukaan, radio markas memanggil mereka berulang kali, tapi tak ada jawaban. Salah satu perwira di atas tanah berkomentar dingin, kalau mereka tidak kembali dalam 2 jam, anggap saja terowongan itu makam mereka. Namun bagi Grant, menyerah bukan pilihan. Ia memutuskan untuk terus maju mencari jalan lain. Setelah merangkak sekitar 100 meter,
Ia menemukan lubang ventilasi kecil. Udara segar mengalir pelan. Di sisi lubang itu, ia menemukan ukiran tangan kecil di tanah, mungkin tangan anak-anak yang tinggal di bawah. Ia menatap lama, menyadari bahwa perang ini bukan hanya antara dua pasukan, tapi dua cara hidup. Mereka yang lahir di tanah ini berperang bukan untuk ideologi, tapi untuk bertahan hidup. Sementara itu, di ruang lain, Lin duduk di samping seorang anak kecil yang demam tinggi. Dia membisikkan lagu rakyat pelan-pelan, agar anak itu bisa tidur meski suara bom terdengar di kejauhan. Ia tahu, suatu hari nanti mungkin mereka semua akan mati di sini, tapi setidaknya anak itu tak akan sendirian. Dalam surat yang ia tulis di selembar kain, ia menulis, "Jika tanah ini menelan kami, semoga dunia tahu kami tidak bersembunyi karena takut, tapi karena inilah satu-satunya tempat kami bisa hidup." Hari demi hari, jaringan terowongan semakin berkembang. Setiap keluarga di desa punya pintu rahasia menuju bawah tanah. Dari sana, mereka bisa berjalan sampai berjam-jam dan muncul di desa lain tanpa terlihat. Bom, roket, dan pasukan asing tidak bisa menemukan mereka semua. Tanah menjadi pelindung yang sempurna. Namun harga dari perlindungan itu sangat mahal. Banyak pejuang muda meninggal bukan karena peluru, tapi karena kekurangan udara, penyakit kulit, dan kelaparan. Mayat tidak bisa dibawa ke atas, jadi dikubur di ruang yang sama tempat mereka tidur. Kadang, teman seperjuangan bangun dan menemukan bahwa orang di sebelahnya sudah dingin. Tapi tidak ada waktu untuk berduka. Terowongan harus tetap digali. Perang harus terus berjalan. Pada musim hujan tahun itu, tanah menjadi lebih lembek dan berbahaya. Beberapa bagian terowongan runtuh, menimbun puluhan orang hidup-hidup. Lin menulis nama-nama mereka di dinding dengan arang, agar tidak dilupakan. Setiap kali ia menulis satu nama, ia meneteskan air mata yang segera hilang terserap tanah. Ia tahu, di atas sana, dunia mungkin sudah melupakan mereka. Tapi di bawah sini, setiap nama masih hidup dalam bisikan para pejuang. Sersan Grant akhirnya menemukan jalan keluar kecil setelah 3 hari terjebak. Ketika ia keluar dari tanah, tubuhnya kotor, lemah, dan matanya kosong. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. "Aku melihat neraka," katanya kepada perwiranya. Dan neraka itu tidak ada di bawah tanah, tapi di dalam hati orang-orang yang memutuskan perang ini harus terus berlangsung. Tapi bahkan setelah itu, perang belum berakhir. Di setiap inci tanah, masih ada terowongan baru yang digali. Setiap kali satu kota hancur, yang lain muncul. Para tikus besi kembali dikirim, tapi tak banyak yang pulang. Di laporan militer, nama-nama mereka ditulis dingin di atas kertas, tanpa kisah tentang bagaimana mereka benar-benar mati, tenggelam dalam tanah, dalam kegelapan yang abadi. Namun bagi mereka yang hidup di bawah, perang ini bukan kutukan, melainkan pengorbanan yang perlu untuk masa depan. Mereka percaya bahwa suatu hari, tanah yang mereka gali dengan darah sendiri akan menjadi fondasi bagi negeri yang bebas dari penjajahan dan ketakutan. Dan di malam yang sunyi, ketika tidak ada bom atau tembakan, hanya suara lembut dari angin yang masuk melalui lubang ventilasi, Lin menatap ke atas dan berbisik, "Suatu hari nanti, dunia akan mengingat kita bukan sebagai bayangan, tapi sebagai mereka yang berjuang agar generasi setelah kita bisa melihat matahari lagi." Musim panas tahun berikutnya datang dengan panas yang menyengat. Hutan yang dulu hijau kini berubah menjadi lautan lumpur dan abu. Bom-bom napalm telah membakar sebagian besar wilayah, meninggalkan aroma besi dan darah yang menempel di udara. Namun meski langit penuh pesawat, tanah di bawahnya tetap hidup. Di kedalaman gelap itu, para pejuang Laskar Tanah Merdeka masih bernapas, masih menggali, dan masih menunggu waktu untuk menyerang kembali. Sersan Michael Grant kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Setelah selamat dari terowongan maut, ia kembali ke markas besar di kota pantai. Tapi malam-malamnya tak pernah tenang. Ia sering terbangun oleh mimpi tentang kegelapan sempit, tentang suara tanah runtuh dan napas seseorang di belakangnya. "Aku masih mendengar mereka," katanya kepada seorang dokter militer. "Mereka tidak mati di bawah sana. Mereka menungguku." Grant ingin pulang ke rumah, tapi perang belum selesai.
Komandannya menolak permintaan cuti dan memerintahkannya untuk melatih pasukan baru dalam operasi bawah tanah. Kau satu-satunya yang pernah keluar hidup-hidup, kata perwira itu. Kami butuh pengetahuanmu. Namun Grant tahu, setiap kali ia mengajar cara melawan musuh di terowongan, sebagian jiwanya ikut mati. Ia sudah tidak lagi percaya pada kemenangan. Kita tidak melawan manusia, bisiknya pada Torres suatu malam. Kita melawan sesuatu yang tumbuh dari tanah itu sendiri. Sementara itu, di sisi musuh, Lin masih bertahan di terowongan. Rambutnya kini mulai memutih, dan tangannya gemetar setiap kali memegang jarum. Banyak dari teman-temannya sudah gugur, termasuk Tuan Hang, sang komandan tua yang selalu menyemangati semua orang dengan kalimat yang sama. Jika tanah ini gelap, itu karena kita sedang menunggu fajar. Kini, Lin memimpin sekelompok kecil penyintas, sebagian besar perempuan dan anak muda, menjaga rumah sakit bawah tanah terakhir di distrik hutan. Mereka hidup dari sisa beras, daun hutan, dan air hujan yang disaring dari lubang udara. Kadang, ketika hujan deras turun, air mengalir masuk ke terowongan seperti sungai kecil, memadamkan api lentera, membawa bau darah dan lumpur bersamanya. Suatu malam, kabar datang melalui kurir muda yang basah kuyup oleh hujan, pasukan asing akan menarik diri. Setelah bertahun-tahun perang, tekanan publik di negara mereka sendiri memaksa pemerintah menghentikan operasi. Lin tidak langsung percaya. Ia sudah terlalu sering mendengar janji gencatan senjata yang berakhir dengan bom di pagi hari. Tapi kali ini berbeda. Suara pesawat mulai berkurang dan ledakan semakin jarang. Tanah mulai diam. Namun kedamaian tidak serta-merta datang. Setelah pasukan asing mundur, perang tidak berhenti. Dua faksi dalam negeri kini saling memperebutkan kekuasaan. Desa-desa yang dulu bersatu melawan musuh kini terbelah antara utara dan selatan. Banyak pejuang muda yang dulunya saudara kini menjadi musuh. Lin hanya bisa menangis melihat anak-anak yang dulu ia rawat kini saling membidik senjata di jalanan yang sama. Sersan Grant akhirnya dikirim pulang ke negaranya setelah 8 tahun bertugas. Ketika pesawat militernya mendarat, ia disambut bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan keheningan. Perang itu sudah tidak populer, banyak yang menganggapnya sia-sia. Ia berjalan pulang ke rumahnya di Texas, tapi di sana pun ia merasa asing. Setiap suara keras membuatnya gemetar, setiap aroma tanah basah mengingatkannya pada terowongan. Dalam tidurnya, ia masih mendengar suara Lin, padahal ia tak pernah bertemu dengannya, hanya merasakan keberadaannya di balik dinding tanah yang sama. Grant mencoba hidup normal. Ia bekerja di bengkel kecil, memperbaiki mesin traktor, tapi pikirannya selalu kembali ke hutan. Kadang ia menggambar peta di kertas, terowongan yang berkelok-kelok, seolah mencoba mengingat jalan keluar yang sebenarnya tidak pernah ada. Ia tahu perang tidak benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah tempat, dari medan pertempuran ke dalam diri manusia. Di tanah seberang, Lin akhirnya keluar ke permukaan setelah hampir 1 dekade hidup di bawah tanah. Cahaya matahari pertama yang ia lihat membuat matanya perih. Di hadapannya, hutan yang dulu menjadi rumah telah berubah menjadi padang ilalang dan reruntuhan. Ia berjalan di antara pohon-pohon gosong, mencari tanda kehidupan. Di salah satu lubang tua, ia menemukan helm tentara asing yang berkarat. Dia memengutnya perlahan, mengusap lumpur dari permukaannya, lalu menguburnya di tanah. Kau juga bagian dari cerita ini, katanya pelan. Tahun-tahun berlalu. Negara itu akhirnya bersatu kembali, tapi dengan luka yang dalam. Pemerintah baru berjanji akan membangun kembali desa-desa, namun bagi mereka yang pernah hidup di bawah tanah, kedamaian terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Banyak dari mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di permukaan. Mereka terbiasa dengan kegelapan, dengan keheningan, dengan dunia di mana setiap napas adalah pertaruhan hidup dan mati. Beberapa bahkan memilih kembali ke hutan, membangun rumah di dekat lubang lama yang kini tertutup daun dan akar pohon. Lin menjadi salah satu saksi hidup yang sering diundang untuk berbicara di sekolah dan universitas. Dia menceritakan tentang kehidupan di bawah tanah, tentang bagaimana manusia bisa bertahan tanpa cahaya, dan tentang betapa kecilnya arti kemenangan ketika yang tersisa hanya kesedihan. Tapi setiap kali ia berbicara, matanya selalu menatap jauh keluar jendela,
seolah mencari sesuatu yang hilang. Kadang ia berhenti sejenak, lalu berkata, "Tanah tidak pernah lupa. Setiap langkah kita di atasnya adalah ingatan yang tertanam." Sersan Grant, di sisi lain dunia, hidup sendirian di rumah kayu dekat hutan. Ia menolak diwawancarai atau berbicara tentang perang. Di garasi tuanya, masih tergantung helm militernya yang penuh goresan. Pada suatu malam musim gugur, ia menulis surat terakhir tanpa tahu kepada siapa ditujukan. Dalam surat itu, ia menulis, "Aku pernah masuk ke perut bumi dan melihat manusia berubah menjadi bayangan. Di sana, aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap bergerak meski kegelapan menelannya. Aku tidak tahu siapa mereka di seberang terowongan itu, tapi aku tahu satu hal, mereka juga manusia, sama seperti aku." Surat itu tidak pernah dikirim. Beberapa tahun kemudian, Grant ditemukan meninggal di kursinya dengan surat itu di tangannya. Di meja dekatnya, ada foto lama dari hutan, diambil dari udara, dengan catatan kecil di belakangnya. Tempat di mana dunia berhenti, tapi manusia tetap berjalan. Di tanah seberang, Lin meninggal dengan tenang di usia lanjut. Di akhir hidupnya, ia meminta untuk dikubur di dekat pintu masuk terowongan tua, tempat ia dulu bekerja sebagai perawat. Di batu nisan sederhananya tertulis, "Di bawah tanah ini, kami belajar arti hidup." Setiap tahun, warga desa datang menaruh bunga lia di sana. Anak-anak mendengarkan kisah tentang para pejuang bawah tanah, tentang wanita pemberani bernama Lin, dan tentang musuh yang tak pernah benar-benar mereka kenal tapi juga tak mereka benci. Mereka hanya tahu satu hal, perang bukan tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang bisa bertahan cukup lama untuk menceritakan kisahnya. Kini, hutan itu tumbuh kembali. Pohon-pohon muda menutupi bekas bom, dan burung-burung kembali bernyanyi di pagi hari. Tak ada yang tahu pasti di mana letak terowongan lama itu. Sebagian tertimbun, sebagian runtuh, sebagian mungkin masih ada di bawah. Kadang, setelah hujan deras, tanah di satu sudut hutan amblas sedikit, memperlihatkan lubang kecil yang gelap. Orang-orang desa menyebutnya mulut kenangan. Dan jika kau berdiri di sana pada malam yang sunyi, konon masih bisa terdengar suara samar dari bawah tanah, suara langkah kaki, tawa pelan, atau nyanyian lembut dalam bahasa yang sudah jarang diucapkan. Mungkin itu hanya imajinasi, atau mungkin tanah memang sedang bercerita tentang perang yang pernah ada, tentang cinta yang tak sempat diungkap, dan tentang manusia-manusia yang hidup di antara terang dan gelap, tapi tak pernah menyerah pada keduanya.